Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-30. Hari ini gereja juga merayakan Minggu Misi. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Bacaan ini mengisahkan perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sebagai sebuah reaksi terhadap orang yang sering memandang dirinya benar dan merendahkan orang lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Dari zaman dulu sampai sekarang, banyak orang ingin mengalami, merasakan, dan menghidupi iman dengan bersungguh-sungguh. Banyak orang mencoba mempraktekkan ajaran-ajaran agama dengan serius, mentaati aturan-aturan agama dengan sungguh-sungguh, bahkan kalau mungkin tanpa celah, tanpa cacat. Tentu saja maksud dan tujuan orang ini sangat baik, karena ingin imannya bukan hanya dalam hati, melainkan juga tampak dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, orang yang seperti ini selalu punya godaan. Godaannya adalah dia ingin tampil di depan umum sebagai orang yang dalam tanda kutip beriman mendalam. Biasanya orang-orang yang ingin tampil sebagai orang beriman mendalam ini menghiasi dirinya dengan berbagai macam aksesoris, mulai dari baju, tutup kepala, mungkin juga tasbih, kemudian kalung, dan berbagai macam hal. Dan ketika orang melihat dia, orang akan berkecak kagum. Ini orang beragama, ini orang saleh, ini orang baik. Celakanya, orang-orang yang seperti ini kadang juga jatuh ke dalam godaan untuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Karena dia merasa lebih beriman, dia merasa lebih memiliki ilmu keagamaan. Bahkan ada beberapa orang yang merasa lebih tahu isi hati Tuhan, pikiran Tuhan daripada orang lain. Sehingga mereka ini tidak jarang mempersalahkan, mengkritik, menjatuhkan orang lain yang tidak sehebat dia dalam hidup keagamaannya. Itulah situasi yang dilihat oleh Yesus pada zamannya. Maka Yesus kemudian membuat sebuah perumpamaan yang dia ambil dari pengamatan sehari-hari. Ada dua orang pergi ke bait Allah. Mereka akan berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi jelas adalah orang yang beragama dan taat terhadap hukum Taurat. Mereka ini orang-orang yang secara sungguh-sungguh berusaha mempraktekkan berbagai macam aturan
dan menjauhi semua larangan keagamaan yang telah difirmankan Tuhan dalam kitab suci. Nah, orang Farisi ini pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dalam kisah yang disampaikan Yesus, mereka berdua ini sebetulnya belum sampai ke dalam bait Allah. Mereka baru menuju, dalam perjalanan menuju ke bait Allah untuk berdoa ini, si orang Farisi membuat rancangan yang akan dia ucapkan kepada Allah, membuat kalimat-kalimat yang akan dia sampaikan di hadapan Allah. Dan ternyata kalimat-kalimat yang dia ucapkan semuanya memuji diri sendiri, penuh dengan aku berpuasa, aku berdoa, aku berderma, aku tidak melakukan ini, aku tidak melakukan itu, aku membayar 1/10, aku mempersembahkan korban ini, korban itu. Jadi orang Farisi ini berangkat berdoa dengan kepala yang sudah penuh dengan kata-kata yang memuji diri sendiri. Dia ingin pamer kepada Tuhan tentang kesalehannya. Sedangkan pemungut cukai, dia sejak dari awal bingung mau mendoakan apa. Dia sendiri merasa dirinya orang berdosa. Dia sendiri merasa dia tidak pantas di hadapan Allah. Maka dia hanya bisa berdiri jauh dari Allah dan mengucapkan kata-kata sederhana, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Namun Yesus berkata, orang ini, pemungut cukai ini, pulang sebagai orang yang dibenarkan. Sedangkan orang Farisi itu tidak. Kenapa? Doa orang Farisi itu doa yang mandul. Karena dia sudah memenuhi seluruh hati dan pikirannya dengan prestasinya sendiri. Tidak ada tempat sedikit pun bagi Allah untuk masuk ke dalam dirinya. Tidak ada tempat sedikit pun untuk Allah terlibat dalam hidupnya. Meskipun semuanya itu dia lakukan demi Tuhan, demi Allah. Tapi Allah sebetulnya tidak pernah dia libatkan. Dia melakukan itu semua dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan kehebatannya, dan dia kemudian pamer kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku. Engkau harus memberkati aku, engkau harus menerima diriku, engkau harus memuliakan aku karena aku saleh. Pemungut cukai justru membuka hati selebar-lebarnya supaya Allah ikut ambil bagian membenahi dirinya. Tuhan, kasihanilah aku. Hanya itu yang dia bisa perbuat. Maka dengan sikap seperti itu, Tuhan bisa masuk untuk menolong dia, untuk berbelas kasih kepadanya, untuk ambil bagian dalam hidupnya. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, minggu yang lalu kita diajak oleh Yesus untuk berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Hari ini kita diajak untuk dalam doa kita juga memberi tempat kepada Allah
untuk masuk di dalam hidup kita. Allah harus ikut ambil bagian dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya didorong oleh Allah yang menguasai kita. Itulah doa yang benar, yang membuat kita siap diutus untuk menjalankan misi Allah. Kita semua di dunia ini tidak hidup untuk pamer, untuk show off mengenai kehebatan kita. Kita ingin dalam hidup kita diutus menghadirkan Allah yang menguasai kita, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.